Oke, kita bakal lanjut bikin backend-nya. Sekarang kita bakal beresin untuk endpoint detailnya terlebih dahulu. Jadi memang kita sudah merencanakan ketika klik lihat selengkapnya di bagian front-end, dia akan memberikan informasi resep yang lebih detail ya. Oleh karena itu kita perlu bikin endpoint khusus untuk menampilkan data yang lebih lengkap lagi. Jadi kalau indeks sifatnya hanya beberapa data yang diperlukan saja, sementara kalau detail itu menunjukkan seluruh datanya. Tapi ya secara harfiah nggak seluruhnya juga, ada beberapa yang harus tetap kita sembunyiin, kayak misalkan ID-nya atau data-data sensitif lainnya. Tapi di sini karena nggak ada data sensitif ya, jadi bisa kita langsung tampilin semuanya. Ya, mungkin kita mulai dari service resepnya dulu ya. Kita bikin fungsi untuk get berdasarkan ID terlebih dahulu di sini ya. Oke, kurang lebih metode get seperti ini. Oh, ini belum diekspor ya. Oke, simple aja. Di sini kita melakukan parse parameter query ya. Jadi supaya nggak gampang diinjek atau kena MySQL injection. Jadi kita menggunakan tanda tanya di sini. Sama setelah query, di parameter sebelum callback ya, kita kasih array terlebih dahulu. Jadi parameter query-nya yang mau kita parse, atau bisa dibilang kita sanitasi lah. Jangan parse deh bahasanya. Itu kita bungkus dengan array, maka dia otomatis akan disanitasi oleh package MySQL-nya itu sendiri. Ya, ini penting banget, jangan sampai teman-teman kelupaan persoalan ini ya. Sepele tapi sangat-sangat berbahaya. Oke, ini fungsinya udah kita buat, udah kita ekspor juga. Kita balik ke index.js, tinggal kita lanjutin endpoint resepnya. Yang namanya detail pasti perlu ID ya, jadi kita perlu nangkep query ID yang ada di URL-nya. Ya, simpel aja ya, untuk ngambil ID dari query URL, tinggal teman-teman get aja di variabel password URL, kemudian nanti tinggal dimasukin ke parameter pada method get yang sudah kita buat di service recipe. Kemudian nanti tinggal ketika return, kita harus langsung memilih indeks yang pertama ya, karena hasil dari query-nya itu udah pasti array, dan yang namanya ngambil data yang bersifat detail, itu udah pasti datanya cuma satu. Jadi kita bisa langsung nunjuk ke indeks 0 aja. Oke, sampai di sini bisa kita save. Silakan teman-teman jalankan server MySQL-nya, kemudian jalankan juga Nodemon-nya. Di sini aku udah jalanin ya dari tadi. Kemudian tinggal dibuka Postman-nya. Nggak kita coba misalkan ID 19 gitu ya. Nggak kita klik send. Oke, hasilnya sukses, tapi datanya nggak ada nih. Kalau kita lihat di database-nya, memang datanya belum ada, tapi seharusnya direspon, itu tetap ada data di sini ya. Kayaknya ada yang salah di codingannya. Kita coba balik dulu ke codingannya. Oke, tapi di sini udah bener sih ya, ada data sama ada data record. Mungkin karena data record kosongnya nggak ada, dia jadinya mengembalikan null. Ya seharusnya tetap ada sih ya, tapi mungkin di JSON nggak bisa menampilkan null kali ya. Jadinya dia nggak muncul. Gimana kalau kita coba aja? Aku kurang paham sih sebenarnya di sini kenapa datanya nggak muncul ya. Seharusnya tetap ada muncul, tapi berupa kosongan gitu. Kita coba isi datanya aja. Di sini misalkan aku tambahin data baru ya. Save. Nah, nggak masalah. Balik ke Postman, send. Oke, datanya masih nggak ada. Kayaknya memang codingan kita ada yang salah ya. Kita coba balik ke codingannya dulu. Kita coba hapus dulu deh data recordnya nggak langsung nunjuk ke indeks 0. Balik ke Postman-nya. Terus tinggal kita send. Nah, ini datanya muncul nih ya. Kira-kira kenapa ya? Kalau misalkan kita kasih indeks 0 lagi di sini, kita save, balik ke Postman-nya, send, datanya hilang. Nah, coba kita balik ke deliver-nya dulu. Kita bisa lihat di sini, data yang aku masukin ternyata ID-nya 35 ya. Sementara di parameter query-nya, itu ID-nya 19. Berarti di sini ada kesalahan respon ya. Seharusnya ketika sebuah endpoint merequest data tapi datanya tidak ditemukan atau tidak ada, maka responnya seharusnya bukan 200. Mungkin tetap 200, tapi di bagian JSON ya, kita kasih 404. Atau enggak, kita kasih pesan minimal not found lah. Biar nggak rancu kayak gini, karena kalau kayak gini jadinya nggak jelas ya. Dan ini kebetulan bugnya ketemu. Coba misalnya kita ganti jangan 19 tapi 35, kita coba send. Nah, datanya muncul ya. Berarti dari segi codingan nggak ada masalah. Cuman bentuk responnya yang masih masalah kalau misalkan data detailnya nggak ada. Kita balik ke codingan lagi. Ini berarti kita tinggal bikin ini aja ya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan memang data array dari recording ini kosong, atau tidak ada gitu ya, kita akan mengembalikan objek kosongan. Tapi kalau misalkan ternyata ada, isi data dari record ini tidak nol, maka kita akan kembalikan data record dengan indeks 0. Ya, kita coba dulu di Postman. Kita klik send. Untuk ID 35 nggak ada masalah. Kita ganti misalkan ID-nya 3, kita klik send. Oke, responnya tetap 200 dari segi header-nya. Tetapi untuk responnya kita bikin di sini 404. Ya, ini aku nggak tahu best practice atau enggak, tapi biasanya kalau di tempat kerja lama aku, kalau bikin API seperti ini, kalau data yang nggak ketemu, tetap 200, tapi responnya di dalam JSON-nya, itu responnya nggak 200, tapi 404. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ini bukan best practice-nya, ya teman-teman silakan kasih tahu di komentar ya, karena biasanya beda tim, beda kebijakan, pada akhirnya kembali ke kesepakatan tim masing-masing. Dan biasanya kalau di tempat kerja lama aku, kesepakatan seperti ini. Oke, berarti udah aman, kita coba hapus dulu ID-nya, misalkan ID-nya nggak lupa diisi. Wah, ini data not found juga ya, dan seharusnya bukan 200 ya responnya ya, tetapi responnya adalah tidak bisa mengolah data. Aku lupa kode berapa ya untuk tidak bisa mengolah data ya. Kita coba ke http.cat, kita bisa lihat di sini ada banyak respon HTTP ya. Kalau nggak salah, untuk yang nggak bisa diproses atau misalkan tidak sesuai dengan bad request ya. Oke, bagus banget gambar kucingnya ya. Oke, kita ganti ke 400 lah ya, balik ke codingan. Kalau misalkan ini resepnya juga seharusnya bukan 0 ya, tapi undefined. Terus di sini kita tinggal cek ID resepnya itu isinya valid atau enggak. Kita tinggal cek aja dia ini sebuah integer atau bukan. Atau jangan sebuah integer deh. Nggak apa-apa, kita cek aja pakai ini. Cons. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi pada dasarnya kita cek ID resepnya ini jumlah karakternya ada berapa gitu ya. Kalau misalkan jumlah karakternya lebih dari 1 datanya, maka udah otomatis ID-nya bakal valid. Tinggal kita bikin responnya di sini. Kalau misalkan ID-nya nggak valid, kita akan mengembalikan ID recipe is required. Dengan kode respon 400, kita coba balik ke Postman lagi, send, maka hasilnya seperti ini, ya, bad request. Ini bagus nih, kalau responnya kayak gini. Kita coba isi, misalkan data yang nggak ketemu, maka hasilnya adalah, waduh, fault not, send request, ternyata kesenggol nih kodenya, ada masalah nih. Kita coba balik dulu ke codingannya ya, kita coba buka, oke, ini ada masalah, cannot run headers after they are sent to client. Oke, di sini kita cuma kurang return aja teman-teman, kita tambahin return di sini. Ya, jadi setelah sudah melakukan respon end, jangan lupa dimatiin prosesnya. Jadi aku lupa soal return ini ya, karena setelah respon bad request tadi, kita nggak berhentiin proses sampai sini. Dia bakal lanjut ke sini, maka otomatis bakal muncul error kayak gini. Ya, tinggal kita save, pastikan servernya sudah running seperti ini ya, sudah tidak ada error lagi. Kita klik send lagi, hasilnya data not found. Ya, kalau misalkan kita kasih ID yang benar, hasilnya sukses. Responnya 200. Kalau misalkan ID yang kita bikin invalid, maka nggak ada masalah. Ya, ataupun kita kasih string, juga datanya not found. Ya, ini bagus responnya. Ya, kita balikin ke 35-nya. Oke, kita send lagi, sukses. Ya, kita lanjut lagi ke bagian service resepnya. Kita bikin destroy sekarang. Oke, kurang lebih untuk metode destroy seperti ini ya. Tinggal kita implementasi di index.js saja. Kurang lebih di sini delete-nya ya. Endpoint delete. Tinggal kita kasih penangkap ID dulu kayak tadi ya. Ini kita perlu dua-duanya. Oh sorry, ada yang kelupaan. Jangan lupa diekspor ya metode destroy-nya. Nah, ini autocomplete-nya nggak muncul. Oke, kurang lebih mirip-mirip ya, kayak endpoint yang detail. Kalau misalkan data yang nggak ketemu, kita balikin 404. Oh, sorry, ini source-nya nggak 404, 200. Tapi, sementara kalau datanya ketemu, kita akan mengembalikan affected row saja. Pada dasarnya, data yang dihapus itu udah nggak bisa ditampilkan, jadi kita hanya akan mengembalikan affected row saja. Affected rows itu apa? Maksudnya adalah
berapa baris yang berpengaruh dari query yang kita jalankan. Kalau kita kembali ke resep.js ya, di sini kita mengambil affected row. Dan seperti biasa ya, untuk parameter ID-nya pada query SQL ini, kita sanitasi juga supaya nggak kena MySQL injection. Kita coba save semuanya. Kita cek di terminal, nggak ada error ya. Kita coba ke Postman-nya sekarang. Sekarang data yang valid yang aku punya ada di ID 35. Kalau misalkan teman-teman masih belum ngisi datanya, diisi dulu datanya ya, biar kelihatan hasilnya nanti. Kita ke delete, kita masukin ID-nya di parameter ID, tinggal kita send. Loh, hasilnya masih hello world. Oke, ini masih ada yang salah berarti ya. Kita coba balik ke codingan dulu. Oh, ternyata ada error juga nih. Kita lihat ya, cannot write headers after they are sent to the client. Ini kayaknya errornya sama ya. Kita coba ke index.js-nya dulu, khususnya di method delete-nya. Ini return-nya sudah, ini masih ada ya, codingan kita tadi yang lama. Ini kita hapus ya, ini bikin error soalnya. Kita save, kita lihat di terminal, oke, errornya sudah hilang. Balik ke Postman, kita klik send, 200 sukses. Oke, ini sebenarnya salah lagi ya, karena tidak ada datanya. Tapi kita coba cek dulu di database, datanya kehapus atau enggak. Kita coba buka, refresh, datanya kehapus. Berarti bentuk responnya aja yang masih salah. Kita balik ke codingan lagi. Kita coba cek di resep.js-nya ya. Kayaknya salahnya di service. Oke, salahnya di sini ya teman-teman. Seharusnya ini bukan affected row, tapi affected rows. Kurang S saja. Typo, biasa-biasa. Kita coba isi lagi datanya. Kita coba tes ulang ya. Kita coba ID 36 ya, seharusnya sekarang ya. Kita coba send. Nah, data 1. Oke, berarti ini sudah sesuai. Kalau misalkan teman-teman kurang suka karena responnya berupa bentuk dalam data gitu ya, penamaannya, teman-teman boleh ganti. Kalau misalkan teman-teman kurang suka, tapi kalau misalkan kebiasaan aku ya di tempat kerja lama itu seperti ini. Ini kalau misalkan kurang suka ya nggak apa-apa diganti aja responnya. Bebas kok. Kalau persoalan bentuk respon diubah-ubah nggak masalah. Tapi yang jelas mudah-mudahan teman-teman paham di sini ya, cara kerja dan cara buat endpoint detail sama delete menggunakan Node.js. Oke, ternyata dia ketinggalan satu ya. Jadi kita belum ngecek parameter query ID ini ada atau enggak di URL ya. Jadi kalau misalnya kita coba ke Postman, terus kita klik send, maka hasilnya adalah error ya. Kalau kita balik ke codingan, kita buka terminalnya, dan di sini juga ada error ya. Kita coba perbaiki dulu. Tinggal teman-teman copy paste aja di sini, bagian bias 13 ya. Kalau misalkan undefined, kita taruh sini aja. Hasilnya sama kayak gini ya. Kita kembalikan respon yang sama. Tinggal kita save, kita cek terminal, nggak ada error. Buka lagi Postman-nya, klik send. Oke, nggak ada masalah ya. Aku juga lupa, ternyata aku terlalu ngebut ya ngejelasin codingannya kali ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak sempat pause, sekarang silakan teman-teman pause ya di baris 48 sampai baris ke 71 ya. Ini untuk index.js-nya dan untuk resep.js-nya bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk destroy 25 sampai 34, untuk get 14 sampai 22 ya, dan juga untuk endpoint detailnya baris 12 sampai baris 43 ya. Kurang lebih segitu ya. Ya, benar nih, 12 sampai 43. Jangan lupa perhatikan kurung kurawal sama kurung penutupnya ya, karena kalau salah nanti bisa error. Atau mungkin kalau biar nggak repot, nanti teman-teman bisa download kode finalnya ya. Katakanlah ini buat checkpoint ya, karena codingannya udah lumayan panjang. Jadi hasil akhirnya harus di-share supaya nanti kalau misalkan teman-teman kehilangan jalan, teman-teman nggak bingung sendiri. Kita udah selesai, kita sudah menyelesaikan detail sama delete. Kita bakal lanjut ke bagian create sama update. Ini lumayan ribet di video selanjutnya.